Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai komunikasi formal. Dosen pengampu Dr. Oktaviani Windra Puspita, Magister Pendidikan, yang disusun oleh Natasha Amelia dengan NIM 205231298, Nova Anggi dengan NIM 205231299, Angelin Winda dengan NIM 205231300, Imbi Dewandari dengan NIM 205231307. Komunikasi formal. Komunikasi formal adalah proses komunikasi yang memanfaatkan saluran-saluran formal dalam organisasi. Saluran formal disebut pula saluran birokrasi. Komunikasi formal disebut juga sebagai komunikasi resmi. Komunikasi formal dapat diartikan dengan komunikasi yang mengikuti rantai komando yang dicapai oleh hierarki wewenang. Dalam struktur organisasi garis, fungsional, maupun matriks akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Pola komunikasi dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah atau top-down or downward communications, komunikasi dari bawah ke atas atau bottom-up or upward communications, dan komunikasi horizontal atau horizontal communications. Berikut penjelasan batasan-batasan komunikasi formal. A. Komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini dapat disebut juga komunikasi dari atasan di semua level kepada bawahan. Komunikasi ini umumnya terkait dengan tanggung jawab dan kewenangannya dalam suatu organisasi. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi ini juga dapat berbentuk lisan atau oral communications maupun tulisan atau written communications. Menurut Katz atau Kahn, komunikasi dari atas ke bawah mempunyai 5 tujuan pokok, yaitu 1. Memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu. 2. Memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan. 3. Memberikan informasi tentang prosedur dan praktik organisasional. 4. Memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para anggota. Dan 5. Menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membantu organisasi menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai. Kekurangan komunikasi ini adalah kemungkinan terjadinya penyaringan ataupun sensor informasi penting yang ditujukan ke para bawahannya. Dan kata lain, pesan yang diterima para bawahan bisa tidak selengkap aslinya. Ketidaklengkapan pesan yang diterima disebabkan oleh saluran komunikasi yang cukup panjang mulai dari atasan hingga bawahan. Maka dari itu, dalam penyampaian pesan perlu diperhatikan panjangnya saluran komunikasi yang digunakan dan kompleksitas pesan yang ingin disampaikan kepada para anggotanya. B. Komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawahan atau anggota menuju ke atasan atau ketua. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengambil keputusan secara tepat, sudah sepantasnya bila ketua memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, ketua harus percaya penuh kepada para anggotanya. Kalau tidak, informasi apapun dari anggota tidak akan bermanfaat karena yang muncul hanyalah rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap informasi tersebut. Salah satu kelemahan komunikasi dari bawah ke atas adalah kemungkinan bawahan hanya menyampaikan informasi yang baik-baik saja, sedangkan informasi yang agaknya mempunyai kesan negatif atau tidak disenangi oleh manajer cenderung disimpan atau tidak disampaikan demi menjaga posisinya serta mendapatkan rasa aman dalam suatu organisasi. C. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau sering juga disebut dengan istilah komunikasi lateral
adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melaksanakan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi horizontal menjadi penting artinya manakala setiap bagian atau departemen dalam suatu organisasi memiliki tingkat-tingkat ketergantungan yang cukup besar. Akan tetapi, jika masing-masing bagian dapat bekerja secara sendiri-sendiri tanpa harus bergantung pada bagian lainnya, komunikasi horizontal tidak sering atau minim dipakai. D. Komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi yang satu ini memang agak lain dari beberapa bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara atasan dua level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal di dalam organisasi antara bagian konsumsi dengan bagian dokumentasi. Bentuk komunikasi diagonal memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah penyebaran informasi bisa menjadi lebih cepat dibandingkan bentuk komunikasi tradisional, memungkinkan individu dari berbagai bagian atau departemen ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Namun komunikasi diagonal juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa komunikasi diagonal dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan telah berjalan normal. Di samping itu, komunikasi diagonal dalam suatu organisasi besar juga sulit untuk dikendalikan secara efektif. Tubbs dan Moss mengemukakan aspek-aspek komunikasi atasan kepada bawahan yang efektif, yaitu A. Pemahaman-pemahaman merupakan penerimaan yang cermat dari karyawan mengenai isi pesan yang dimaksud oleh atasan. Isi pesan tersebut dapat bersifat verbal maupun nonverbal, seperti memo, buku pedoman, atau kebijakan. B. Perubahan sikap komunikasi ditujukan untuk mempengaruhi karyawan baik dalam pendapat, sikap, dan tindakan sesuai dengan yang diharapkan atasan. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan nilai-nilai organisasi, Cons et al. Berpendapat bahwa komunikasi dapat dijadikan sebagai sarana untuk memodifikasi perilaku dan mempengaruhi perubahan. Dengan adanya komunikasi, koordinasi dan perubahan dapat dilakukan dengan baik. C. Hubungan sosial yang baik. Komunikasi diharapkan dapat menimbulkan suatu hubungan sosial yang baik antara atasan dan bawahan. Dalam arti dapat menimbulkan kepercayaan antara kedua pihak, tidak terjadi kesalahpahaman, menciptakan interaksi yang baik. Atasan dapat mengendalikan dan memotivasi bawahan, sedangkan bawahan pun mau untuk dikendalikan dan dimotivasi oleh atasan. D. Tindakan. Komunikasi dapat mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan yang dimaksud atasan, tanpa rasa keterpaksaan. Efektivitas komunikasi diukur dari tindakan nyata yang ditunjukkan oleh karyawan. Untuk dapat menimbulkan tindakan, atasan harus berhasil menanamkan pemahaman, meyakinkan karyawan agar mengubah sikap sesuai tujuan organisasi dan menumbuhkan hubungan yang baik dengan karyawan. Lunandi juga mengemukakan aspek-aspek komunikasi sebagai berikut. Mendengarkan. Komunikasi harus dilakukan oleh karyawan dengan pikiran dan hati serta segenap indera yang diarahkan pada atasan agar tujuan komunikasi dapat terjadi. Pernyataan. Komunikasi pada hakikatnya adalah kegiatan yang menyatakan gagasan dan menerima umpan balik dengan cermat, yang berarti menafsirkan pernyataan tentang gagasan orang lain. Keterbukaan. Keterbukaan karyawan diperlukan dalam menerima masukan dari atasan, merenungkan dengan serius dan mengubah diri bila perubahan yang dilakukan diyakini sebagai suatu pertumbuhan ke arah kemajuan. Kepekaan. Kepekaan perlu dimiliki oleh pihak-pihak yang berkomunikasi. Kepekaan dalam hal ini dihubungkan dengan kemahiran membaca bahasa tubuh untuk melakukan komunikasi yang mengena. Umpan balik. Sebuah komunikasi disebut menghasilkan umpan balik apabila pesan yang disampaikan mendapat tanggapan yang dikirimkan kembali. Pemberian umpan balik memungkinkan atasan mengetahui lebih banyak mengenai diri sendiri. Umpan balik berdasar pada adanya suatu pengertian dan kepekaan akan hal tertentu. Jenjang komunikasi atau communication escalator. Atasan yang berbagi informasi kepada karyawan merupakan upaya untuk membangun langkah
awal untuk melibatkan karyawan dalam organisasi, sehingga diharapkan karyawan dapat melihat permasalahan dari sudut pandang organisasi. Dengan berkomunikasi mengenai pekerjaan dengan karyawan, atasan juga dapat menciptakan rasa keterikatan karyawan terhadap pekerjaan yang mereka hadapi. Untuk menumbuhkan keterikatan tersebut, hendaknya komunikasi yang dilakukan atasan kepada bawahan tidak mengandung informasi pekerjaan, melainkan juga mengandung pembentukan hubungan yang baik atau relationship building. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing tahap dalam tangga komunikasi. 1. Kesadaran atau awareness. Kesadaran dapat dicapai melalui pemberian informasi kepada karyawan mengenai pekerjaan, baik melalui memo, buletin, email, maupun saluran komunikasi lainnya. 2. Pengertian atau understanding. Proses pemberian informasi dilakukan dengan cara yang lebih akrab, intens, dan penuh perhatian sehingga menghasilkan pemahaman yang diinginkan. 3. Dukungan atau support. Dukungan merupakan satu tahap komunikasi di mana karyawan menjadi ingin tahu dan mencari klarifikasi mengenai pekerjaan, sehingga karyawan mencari pihak-pihak atau supporter yang dapat memberikan penjelasan. Keterlibatan atau involvement. Keterlibatan merupakan suatu tahap komunikasi di mana karyawan secara aktif terlibat dalam pekerjaan dan perkembangannya. 5. Komitmen atau commitment. Komitmen merupakan level tertinggi dalam tangga komunikasi. Komitmen dapat dicapai melalui pembentukan dan pengembangan kualitas hubungan sosial atasan dan bawahan yang baik. Ciri-ciri komunikasi formal. 1. Arus komunikasi ke bawah lebih banyak daripada ke atas. Berarti prakarsa mengadakan komunikasi lebih banyak dari atas atau pimpinan. 2. Tujuan komunikasi terkait dengan kepentingan dinas. 3. Cara penyampaian pesan lebih banyak tertulis ataupun dalam rapat resmi. Komunikasi formal ini sering dianggap sebagai bukti dokumentasi seperti memo, laporan, kop surat, dan lain-lain. Keuntungan komunikasi formal. 1. Ketika Anda ingin menyelesaikan kebijakan dan ingin memutuskan suatu hal yang resmi, maka komunikasi formal lebih efektif. 2. Komunikasi formal dapat membantu dalam menetapkan prosedur dan memastikan bahwa langkah-langkahnya diikuti. Ketiga, setiap janji atau rencana resmi apapun perlu didokumentasikan secara formal sehingga dapat dirujuk nantinya. Komunikasi formal adalah suatu proses komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan di dalam lembaga formal. Komunikasi formal menjadi bagian penting dalam sebuah instansi dan organisasi resmi. Keterbatasan dalam komunikasi formal. Yang pertama, keterbatasan untuk masuk ke dalam proses. Keterbatasan ini berupa pembatasan terhadap masuknya mereka ke dalam proses pengambilan keputusan. Para karyawan dan staf hanyalah bagian dari eksekutor atau pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Kedua, adanya perasaan canggung. Secara umum, komunikasi terjalin dari hubungan manusia dengan manusia lain. Dalam lingkup komunikasi formal, maka komunikasi berjalan antara bawahan dan atasan ataupun sebaliknya. Pastinya dalam komunikasi ini seringkali terdapat perasaan canggung yang lebih disebabkan karena adanya batasan atau juga perbedaan rentan jabatan. Yang ketiga, penggunaan bahasa formal. Dalam komunikasi formal, bahasa yang digunakan juga tentu cenderung merupakan bahasa formal sebagai penyebab keberhasilan dan komunikasi. Sehingga bagi Anda yang terbiasa menggunakan bahasa non-formal atau juga bahasa daerah pasti akan mengalami kendala. Berikut adalah 2 contoh percakapan formal. Yang pertama, contoh percakapan formal antara teller dan nasabah di Bank DKI. Teller, antrian selanjutnya silahkan, terima kasih sudah menunggu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Nasabah, saya masuk tol Mbak. Teller, baik Ibu, dengan Ibu Nina sendiri? Nasabah, iya Mbak. Teller, boleh saya minta buku tabungan, slip dan uangnya Bu? Nasabah, boleh Mbak. Teller, Ibu Nina akan melakukan setoran awal untuk tabungan sebesar 500.000 ya Ibu. Saya hitung uangnya ya Bu. Teller, baik Ibu Nina, uangnya sudah pas ya, mohon ditunggu sebentar Ibu. Teller, ini buku tabungan plus slip lembar untuk Ibu Nina. Uangnya sudah masuk ya Bu ke rekening tabungan Ibu Nina. Ada lagi yang bisa saya bantu? Nasabah, baik Mbak, sudah itu saja. Teller, terima kasih Ibu Nina sudah mengunjungi Bank DKI. Selamat siang. Nasabah,
Terima kasih Mbak, selamat siang. Yang kedua, contoh dialog formal melalui via telepon. Ibu Aldi, halo, selamat sore. Dini, halo, saya Dini, bisa saya bicara dengan Aldi? Ibu Aldi, Aldi sedang tidak ada di rumah, ini mamanya. Ada apa di Dini? Dini, oh ini Bu Aldi ya. Jadi begini Bu, saya ingin memberikan informasi karena Aldi tadi tidak masuk sekolah. Ibu Aldi, iya nak, Aldi sakit 2 hari belakangan ini. Tadi siang juga dibawa papanya ke dokter, sekarang belum pulang. Ada informasi apa nak? Dini, tadi Pak Guru mata pelajaran komputer memberikan tugas Bu, tugasnya suruh bikin daftar rumus Excel, pengumpulannya 3 hari lagi. Ibu Aldi, selain itu masih ada lagi nak? Dini, sudah tidak ada lagi Bu. Oh iya Bu, tugas ini kata Bapak Guru akan menjadi ulangan harian, jadi tolong Aldi diberitahu dan jangan sampai lupa untuk mengumpulkan ya Bu. Ibu Aldi, oh iya nak, terima kasih. Dini, sama-sama Bu. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.